Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aziz Nugraha Pratama selaku dosen mata kuliah Seminar Sumber Daya Insani dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nika Napriasari dengan NIM 63040220033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance dan Etika Kerja Islam terhadap Turnover Intention melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Jadi sumber daya manusia adalah aset yang penting dalam organisasi maupun perusahaan karena manusia yang mengoperasikan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Salah satu isu fenomena yang masih sering muncul sampai sekarang yaitu tingginya turnover intention. Apa itu turnover intention? Turnover intention adalah keinginan seorang karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya. Perkembangan teknologi dan informasi telah membentuk karakteristik baru dalam dunia kerja. Jadi pekerja zaman sekarang itu lebih kreatif, aktif bersosialisasi, dan lebih percaya diri. Namun dalam kondisi ini itu dapat menjadi tantangan baru seperti meningkatkan turnover intention tersebut. Turnover intention dianggap lebih berbahaya daripada turnover aktual karena turnover intention terjadi ketika karyawan masih bekerja di dalam perusahaan namun kehilangan motivasi dan fokus sehingga dapat menurunkan produktivitas dan disiplin kerja. Oleh karena itu, penting bagi organisasi ataupun perusahaan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi turnover intention seperti work-life balance, etika kerja, dan kepuasan kerja. Turnover intention masih menjadi masalah di banyak perusahaan termasuk rumah sakit, salah satunya adalah Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Jadi para pekerjanya itu sebagai tenaga kesehatan utama menghadapi beban kerja yang berat dan tekanan yang tinggi. Dan beberapa faktor yang dapat mendorong turnover intention adalah seperti work-life balance yang tidak seimbang, penerapan etika kerja Islam yang belum maksimal, serta rendahnya kepuasan kerja. Namun penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention masih menunjukkan hasil-hasil yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan kembali untuk mengkaji lebih dalam dengan melibatkan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi, khususnya terhadap karyawan tetap Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Yang kedua yaitu rumusan masalah dalam penelitian. Yang pertama adalah apakah work-life balance berpengaruh terhadap turnover intention pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Yang kedua, apakah etika kerja Islam berpengaruh terhadap turnover intention pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Yang ketiga, apakah work-life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja di pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali? Apakah etika kerja Islam berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada karyawan tetap RSPKU Aisyah Boyolali? Dan yang kelima, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada karyawan tetap RSPKU Aisyah Boyolali? Yang keenam, apakah kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh work-life balance terhadap turnover intention pada karyawan tetap di Rumah Sakit RSPKU Boyolali? Dan yang terakhir, apakah kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh etika kerja Islam terdapat turnover intention pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap turnover intention pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh etika kerja Islam terhadap turnover intention pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh etika kerja Islam terhadap turnover intention pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Yang keenam, untuk mengetahui apakah kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh work-life balance terhadap turnover intention pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh etika kerja Islam terhadap turnover intention pada karyawan tetap di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yang pertama yaitu bagi penulis. Jadi penelitian ini diharapkan dapat menambah
pemahaman penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi turn of intention pada Rumah Sakit PKU Asia Boyolali, serta untuk mengetahui hubungan antara work-life balance, etika kerja Islam, dan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya. Jadi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan wawasan tambahan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik yang serupa. Dan yang terakhir yaitu bagi akademis. Jadi penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan acuan untuk mahasiswa tentang work-life balance, etika kerja Islam, dan kepuasan kerja, serta turn of intention. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi manajemen Rumah Sakit PKU Asia Boyolali dalam menyusun kebijakan yang mendukung work-life balance dan penerapan etika kerja Islam, yang diharapkan dapat menurunkan tingkat turn of intention, meningkatkan kepuasan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Selanjutnya yaitu telaah pustaka. Jadi untuk bagian telaah pustaka ini bertujuan untuk membahas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Yang pertama adalah work-life balance terhadap turn of intention. Yang pertama dapat dilihat penelitian yang dilakukan oleh Nugraha et al. Pada tahun 2024 itu menunjukkan hasil yang positif, dan penelitian yang dilakukan oleh Sismawati dan Latarufa pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang negatif signifikan. Di sini dapat ditemukan bahwa ada gap antara penelitian terdahulu tentang work-life balance terhadap turn of intention. Selanjutnya adalah etika kerja Islam terhadap turn of intention. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Sukarman pada tahun 2022 menghasilkan hasil yang positif signifikan, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kaniaku dan Mustaka pada tahun 2020 menghasilkan hasil yang negatif dan signifikan. Di sini dapat kita temukan ada research gap antara etika kerja Islam terhadap turn of intention pada penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah work-life balance terhadap kepuasan kerja. Di situ dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. Pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif signifikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Hasan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Di sini dapat kita temukan bahwa ada research gap antara penelitian terdahulu tentang work-life balance terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari dan Bahjatullah pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif signifikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rami et al. Pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang tidak mempengaruhi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ada diskrep antara penelitian terdahulu tentang etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya adalah kepuasan kerja terhadap turn of intention. Nah, dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Praikit et al. Pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang negatif signifikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rostandi dan Sanan pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif signifikan. Di sini dapat ditemukan adanya research gap antara penelitian terdahulu tentang kepuasan kerja terhadap turn of intention. Selanjutnya adalah kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Penelitian yang dilakukan oleh Syahidillah dan Rohani pada tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa kepuasan kerja dapat menjadi variabel mediasi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Ehsan pada tahun 2024 menunjukkan hasil bahwa kepuasan kerja tidak dapat menjadi variabel mediasi. Nah, di sini kita dapat menemukan adanya research gap penelitian terdahulu tentang kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Yang selanjutnya adalah kerangka teori. Jadi dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior atau TPB oleh Azizan pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang tidak langsung bertindak secara spontan, namun mempertimbangkan terlebih dahulu secara rasional apakah tindakan itu baik atau tidak, apakah orang sekitar mendukung atau tidak, dan apakah ia merasa mampu untuk melakukannya. Azizan pada tahun 1991 menyebutkan bahwa TPP cocok untuk menjelaskan perilaku yang membutuhkan perencanaan. Jadi misalnya pada dalam konteks pekerjaan, keputusan untuk tetap bertahan ataupun memilih untuk meninggalkan pekerjaan itu tidak muncul secara tiba-tiba, namun melalui proses berpikir dan pertimbangan yang terencana. Oleh karena itu, TPB sangat cocok untuk digunakan dalam melihat turn of intention pada penelitian ini.
Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Jadi dapat dilihat dalam gambar tersebut bahwa terdapat 7 hipotesis yang akan diajukan. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu work-life balance berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Hipotesis yang kedua, etika kerja Islam berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Hipotesis yang ketiga, work-life balance berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang keempat, etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang kelima, yaitu kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Hipotesis yang keenam, yaitu kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh antara work-life balance terhadap turnover intention. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada filsafat positifisme yang diterapkan untuk meneliti kelompok ataupun sampel tertentu. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Jadi, penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali yang berlokasi di Jalan Pandanaran nomor 10 Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Jadi, penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Salah satu metode yang digunakan adalah kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan penjelasan. Selanjutnya adalah skala pengukuran. Jadi, dalam penelitian ini digunakan skala Likert 7 poin untuk mengukur jawaban responden. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama adalah work-life balance. Jadi, work-life balance ini adalah kemampuan seorang individu dalam mengatur waktu dan tenaga secara proporsional antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Indikatornya adalah keseimbangan waktu atau time balance, keseimbangan keterlibatan atau involvement balance, dan keseimbangan kepuasan atau satisfaction balance. Selanjutnya adalah etika kerja Islam. Jadi, etika kerja Islam adalah nilai-nilai Islami yang membimbing perilaku kerja untuk tujuan duniawi dan ibadah seperti kejujuran dan tanggung jawab. Indikator dari etika kerja Islam yaitu kejujuran, keadilan, amanah, kerja keras, dan Indikator dari etika kerja Islam ada 5, yaitu kejujuran, keadilan, amanah, kerja keras, dan kedermawanan. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Jadi, kepuasan kerja adalah sebuah sikap positif terhadap pekerjaan yang timbul ketika harapan dan kebutuhan individu terpenuhi. Indikator dari kepuasan kerja yaitu ada beberapa seperti kompensasi dan tunjangan, keamanan kerja, otonomi, pengakuan, hubungan sosial, dan peluang pengembangan karir. Selanjutnya turnover intention. Jadi turnover intention adalah keinginan seorang karyawan secara sadar untuk meninggalkan pekerjaannya saat ini. Indikator dari turnover intention adalah keinginan untuk keluar dari pekerjaan, niat mencari pekerjaan lain, dan kesiapan menerima tawaran pekerjaan baru. Semua variabel ini diukur menggunakan skala Likert 7 poin dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Jadi penelitian ini memanfaatkan angket atau kuesioner sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Angket atau kuesioner disusun berdasarkan variabel dalam penelitian yaitu work-life balance, etika kerja Islam, kepuasan kerja, dan turnover intention. Pertanyaan dalam angket disusun untuk menggambarkan isu yang dibahas serta tujuan dari penelitian. Setiap pertanyaan diukur menggunakan skala Likert 7 poin. Selanjutnya adalah analisis data penelitian. Jadi, metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLSM melalui aplikasi Smart PLS karena aplikasi ini sangat cocok untuk ukuran sampel yang kecil, dapat menguji hubungan langsung dan tidak langsung, serta mendukung model dengan indikator reflektif maupun formatif. Pengujian modelnya mencakup ada 3, yaitu yang pertama outer model itu diuji melalui validitas dan reliabilitas, yang kedua inner model itu R-square, F-square, dan uji mediasi, dan yang ketiga yaitu hipotesis diuji menggunakan metode bootstrapping. Adalah alat analisis penelitian. Jadi software yang digunakan adalah Smart PLS versi 4.1.1.2 dengan alasan pemilihan karena mempermudah pengujian model struktural, tidak mensyaratkan data berdistribusi normal, dan efisien untuk penelitian eksploratif seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi proposal saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.